Semakin orang itu berdoa kepada Allah, berarti ada dua sisi di dalam orang yang berdoa, kata para ulama. Satu, dia meyakini bahwasanya dirinya itu lemah dan dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertolongan Allah yang turun pada kehidupan kepadanya. Lalu di sisi yang lainnya, yang kedua, dia meyakini Allah itu maha berkehendak. Dan Allah itu paling senang ketika diyakini oleh hambanya dan diyakini oleh makhluknya mampu mewujudkan apapun yang dia minta kepada Allah. Allah itu kemudian senang. Makanya ketika Allah kemudian mendapati bahwasanya dalam kehidupan manusia ketika dia berdoa kepada Allah setiap waktunya, inilah yang kemudian menjadikan akhirnya orang yang berdoa itu betul-betul menunjukkan bagaimana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kalau berdoa, dia tahu bahwasanya Allah itu maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Ya. Makanya orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia sombong atau bisa jadi dia tidak mengenal sifat Rabb-nya. Yang mana sifat Rabb-nya itu mengabulkan semua perkara dan tidak ada hajat dan kebaikan yang dilewati oleh manusia kecuali semua itu yang memberikan itu adalah Allah. Dan Allah itu paling senang ketika hamba itu berprasangka yang baik kepadanya di dalam segala kemampuan yang dimiliki oleh Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Mari kita mendengarkan sebuah hadis riwayat Muslim. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia bertaubat. Allah berfirman. Tahu kalamnya Allah ketika mendapati ada seorang hamba berdosa lalu kemudian dia bertaubat? Maka kemudian Allah itu berfirman, hambaku ini berdosa lalu bertaubat. Karena meyakini aku adalah Zat yang maha pengampun, aku ampuni. Itu kata Allah. Lewat sabda Rasulullah dalam hadis qudsi. Kemudian dilanjutkan kembali. Hambanya berbuat dosa kembali. Bertaubat kembali. Allah kembali berfirman dalam kalamnya, hambaku ini berdosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia berdosa kembali, kemudian dia bertobat. Karena meyakini aku adalah Zat yang maha pengampun. Ana ghafur. Maka, aghfirud dzunub. Aku ampuni dosa-dosa dia. Masya Allah. Lalu dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Allah kemudian mengatakan kembali di dalam firman dan kalamnya, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Karena dia meyakini aku adalah Zat yang maha pengampun. Aku ampuni. Kata Allah. Lalu kemudian dia berdosa kembali, bertobat kembali. Allah kemudian menyampaikan, I'malu masyitum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa yang kamu mau. Sesungguhnya saya mengampuni semua dosa-dosa kalian selama kalian ketika berdosa itu bertaubat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika kemudian beliau menjelaskan tentang hadis ini, maka beliau berkata, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selalu Allah lebih lapang dan lebih luas maghfirahnya. Engkau melakukan 1000 kemaksiatan, Allah memiliki 1001 maghfirah. Engkau melakukan 1 juta kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah memiliki 1.000.001 ampunan yang lebih banyak daripada dosa dan lembaran kemaksiatan. Tapi disinilah kemudian kita mengambil sebuah pelajaran dan makna. Oh, ternyata doa itu Masya Allah. Doa itu merupakan perkara besar. Karena ini menunjukkan tauhid. Semakin orang itu berdoa, maka semakin dia itu tahu bahwasanya Allah itu maha mengabulkan. Makanya kalau ada orang yang tidak berdoa, seakan-akan dia tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu mampu untuk mengabulkan setiap keinginan dan hajat kebaikan dalam dirinya. Makanya benar yang tadi saya sampaikan untuk kita semuanya, untuk saya juga. Bisa jadi keruwetan hidup masalah dalam kehidupan kita itu ya karena kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengetuk pintu langit. Dan ternyata kita menjadi orang yang frekuensinya begitu jarang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doa itu merupakan bagian dari akidah dan tauhid. Makanya setan tuh enggak suka kalau kita berdoa. Setan itu kenapa enggak suka ketika kita berdoa, Ustaz? Karena setan tahu doa itu memiliki multi efek kebaikan besar dalam kehidupan manusia. Makanya setan itu apa? Setan itu kemudian membuat berbagai macam narasi supaya kita jarang berdoa. Salah satu narasi yang paling laris itu apa? Udahlah, enggak usah banyak doa. Oh, kamu aja amalnya masih belepotan kayak gitu. Minta terus sama Allah. Malu, sungkan sama Allah kalau minta-minta itu.
Padahal Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya. Dan Allah tidak pernah menutup pintu rahmat untuk setiap makhluknya. Dan Allah tidak pernah memadamkan harapan yang dimiliki oleh setiap makhluk kepadanya. Berdoalah. Karena doa itu menunjukkan akidahmu benar. Kamu mengenal Allah dengan sempurna ketika engkau berdoa kepada Allah dalam setiap waktunya. Ya, makanya ada yang mengatakan, apakah kita berdoa dalam setiap perkara, Ustaz? Iya, dalam setiap perkara. Bolehkah saya meminta urusan dunia dalam doa saya? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika beribadah untuk urusan dunia. Nah, itu tidak boleh. Sholat duha kamu untuk kaya. Sholat tahajud kamu supaya bisnis kamu lancar. Tentunya tidak boleh. Ibadah akhirat diperuntukkan untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Sholat tahajud untuk membangun sebuah kamar di surga yang tidak bisa diperoleh dengan sholat tahajud. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat yang lebih baik. Ya. Jangan ibadah cita rasa dunia. Allah membagi dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran-takaran takdir yang ditetapkan. Khamsina alfi sana qabla khalqis samawati wal ardi. Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, itu ujian. Ada yang dimiskinkan dan disempitkan, itu pun juga ujian. Kalau beribadah untuk dunia, tidak boleh. Tapi berdoa minta dunia, boleh. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyampaikan, sampai urusan garam kamu yang tumpah, mintalah doa kepada Allah gantinya. Sampai urusan sandal kamu yang copot, maka mintalah petunjuknya kepada Allah dan meminta gantinya kepada Allah. Disitulah kita akhirnya paham. Doa itu adalah tauhid. Menunjukkan kepada kita betapa semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan berdoa. Jangan biarkan setan mengkudeta hati kita, pikiran kita, dan memberikan narasi, udahlah nggak usah banyak berdoa, sungkan. Padahal sesungguhnya kita diperintahkan berdoa dalam seluruh perkara dalam kehidupan kita.